Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dan 5 yang berbunyi, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan Allah kita adalah Allah segala bangsa. Apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berkumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta ketika itu, mereka para murid dipenuhi oleh Roh Kudus sebagaimana dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang keempat ini. Mulai terjadi hal-hal yang belum pernah dialami siapapun sebelumnya. Akibatnya orang-orang Yahudi dari segala bangsa yang ada di sana, mereka tercengang-cengang kebingungan karena masing-masing mendengar kabar tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah dalam bahasa mereka sendiri. Simon Petrus menjelaskan kepada orang banyak bahwa itu semua adalah penggenapan nubuatan dari perjanjian lama ketika Allah berfirman bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua umat manusia. Pernyataan kuasa Allah yang berlaku bagi semua orang itu membuat orang-orang menerima kabar Injil, kabar keselamatan yang dibawa oleh Simon Petrus, sehingga 3.000 jiwa bertobat pada hari itu untuk beriman, untuk percaya kepada Kristus dan memberi diri untuk dibaptiskan. Setelah awal yang spektakuler yang sangat mengagumkan ini, orang-orang yang baru percaya kepada Kristus kembali ke tempat asal mereka di seluruh pelosok bumi dengan membawa kabar baik yang mereka telah terima di hari Pentakosta itu. Kabar baik tentang pengharapan dari Allah bagi semua orang masih bergema hingga sekarang ini, pada hari ini dan di sini. Pada waktu atau saat kita memuji Allah bersama-sama, Roh-Nya bekerja di antara kita dan menyatukan orang-orang dari segala bangsa dalam kesatuan yang indah. Dia sungguh berkuasa dalam hal karakter maupun sifat seseorang di luar diri kita. Melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita akan dapat melihat, akan bisa merasakan tentang adanya gambar Allah dalam diri orang itu. Bagi kita umat Kristiani dapat melihat orang dari setiap ras, suku, bangsa, dan bahasa seperti Tuhan Yesus melihat mereka. Arah tujuan dari apa yang dinyatakan yang disebut sebagai perintah agung Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya dulu maupun sampai kepada kita semua orang yang beriman percaya kepada Kristus adalah sasaran pemberitaan Injil adalah segala bangsa di dunia ini, sebagaimana ditegaskan dalam perintah agung Tuhan Yesus yang ditulis dalam Matius 28 ayat 19 dan ayat 20 ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk boleh menyegarkan hati kami mengenai tugas panggilan, tugas tanggung jawab kami sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus. Dari sejak Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan dalam Roh Kudus memberikan tugas panggilan untuk melaksanakan pemberitaan Injil, dengan hadirnya Roh Kudus di hati kami, maka ketika kami berhadapan dengan orang lain adalah saatnya untuk memberitakan Injil keselamatan itu kepada mereka. Tentu tidak hanya diungkapkan hanya dengan kata-kata saja, tapi melalui sifat karakter kami yang kami boleh wujud nyatakan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami adalah menjadi sarana yang Tuhan sendiri kehendaki untuk boleh menyampaikan akan kabar baik, berita sukacita, berita Injil keselamatan Tuhan Yesus itu kepada orang lain yang dapat kami temui dan jumpai. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kepada kami suatu kekuatan, keteguhan hati iman percaya kami ini untuk tetap benar-benar kokoh dan kuat, agar ketika kami boleh Tuhan pakai nyata membuat orang dapat beriman, percaya kepada Kristus dan bertobat untuk menerima satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia adalah Yesus Kristus. Bapa yang Maha Baik, kami mohon juga beri kiranya kekuatan, ketahanan fisik maupun tubuh kami, terutama akibat gangguan kesehatan yang kami alami. Kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan kami dari kuasa sakit penyakit apapun juga, sehingga kami boleh hidup sehat, kuat, dan teguh dalam iman kepadamu. Sambut apalah doa kami karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.